Orang yang dicokok KPK dalam operasi tangkap tangan adalah kasus PUPR yang sangat dekat dengan Bobi. Bahkan dia jadi tim pemenangan Bobi sejak di Medan hingga jadi gubernur Sumut. Masa iya menantu Jokowi ini tak tahu? Dan KPK berkomitmen juga akan telusuri aliran dana kemana saja termasuk saat kampanye dulu. Dan jika Bobi atau siapapun yang terlibat KPK berjanji akan meringkusnya. Sementara itu, Menteri PUPR mempersilahkan kita untuk bertanya detailnya kepada KPK. Tetapi dia berkomitmen untuk melakukan tindakan tegas meskipun kedepannya praduga tak bersalah. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau mau tahu detailnya langsung ke Komisi Pemberantasan Korupsi ya. Saya takut nanti saya memberikan info yang salah. Saya cuma baca di media dan bagi saya itu sudah tamparan sangat-sangat keras. Itu ya. Cukup ya. Apa yang dilakukan Pak terkait dengan tersangka yang ditersangkakan itu apa pada pekerjaan umum pemecatan? Jadi Mas, bagaimanapun saya kan bapaknya semua orang dia di seluruh PU, jadi tetap Mas, saya akan tetap menjunjung asas praduga bersalah. Tapi bukan berarti kemudian saya akan menjunjung tidak. Menetapkan 5 orang sebagai tersangka, yaitu 1 TOP selaku Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut, nomor 2 Saudara RES selaku Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut merangkap pejabat pembuat komitmen atau PPK. Ini untuk perkara di Dinas PUPR. Kemudian Saudara HEL selaku PPK Kasatker PJN Wilayah 1 Provinsi Sumatera Utara. Ini untuk perkara yang di PJN. Saudara KIR selaku Direktur Utama PT DNG dan Saudara RAY selaku Direktur PTRN. Ini adalah pihak swasta yang memberikan suap kepada 3 orang tadi dari 2 dinas yang berbeda. Itu kan disoroti sebagai orang dekatnya Bobi Nasution, Gubernur Sumut dan pernah menjadi walkot. Bahkan si TOP ini juga pernah jadi PLT Sekda Kota Medan dan disebut juga membantu pemenangan pilkada di Kota Medan dan di Sumut gitu. Ini anaknya KIR ini selaku Direktur PTRN. Jadi KIR ini tidak hanya ke PUPR untuk mendapatkan proyek jalan, tetapi juga ke Satker PJN Wilayah 1. Ya, jadi kesempatan kami ke sana itu memantau Saudara KIR, ternyata dia memberikan suapnya ke 2 tempat, ke PUPR, kemudian yang satunya lagi ke Satker PJN Wilayah 1. PT DNG dan PTRN telah mendapatkan pekerjaan di Provinsi Sumatera Utara. Ini setelah kami runut-runut, setelah kami cari informasinya, dilakukan penggeledahan, diperoleh informasi bahwa sejak tahun 2023, Saudara KIR dengan PT DNG dan Saudara RAY dengan PTRN-nya itu telah memperoleh pekerjaan jalan. Korupsi di kalangan birokrasi emang sangat merugikan negara, namun selama ini mereka selalu bisa lolos karena bisa menutup celah yang ada. Namun di pemerintahan Prabowo tentu beda. Komitmennya berantas korupsi tak main-main lagi. Hampir tiap hari kasus besar terungkap dan bisa jadi KPK yang selama ini suguhkan untuk turun ke Sumut atau sungkan turun ke Sumut. Tiba-tiba gulung Sumut dan ringkus orang-orang terdekat Bobi menantu Jokowi. Makanya jangan lagi main-main kau deh. Ini Prabowo bukan mertuamu. Korupsi menuju negara hancur. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harus mengerti, saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Mafia manapun saya tidak takut. Hati-hati, Presiden Prabowo kita paling anti korupsi. Udahlah, jangan coba-coba, jangan main-main lah. Hancur loh. Dari 2 perkara tersebut, ya, karena ada yang ke PUPR, kemudian ada yang ke PPJN,
maka saudara Kir dan saudara RAY itu selaku pihak pemberi, ya. Kemudian saudara TOP dan saudara RES itu penerima dari proyek yang ada pada Dinas PUPR. Sedangkan saudara HEL selaku pihak penerima terkait proyek di Satker PJN Wilayah 1. Ini berdasarkan hasil tim yang turun ke lapangan kemarin. Kalaupun ada yang nyangkut di Patimura gara-gara gitu, saya akan serahkan. Jadi enggak, tetap saya menjujuki hasil praduga tak bersalah, itu nomor 1. Tapi saya tidak akan menutupi satu lubang pun tidak ada. Itu ya, itu Mas. Makanya kemudian saya sampaikan juga, jika memang mendapat restu Pak Presiden, mulai minggu depan saya akan mengevaluasi semua eselon 1 sampai dengan pejabat pembuat komitmen saya yang paling rendah. Iya. Berarti akan ada sanksinya loh. Asas praduga tak bersalah ulang. Garap akan baik. Nah, tidak menutup kemungkinan dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan terhadap saudara Kir, saudara RAY, saudara TOP, saudara RS, saudara HEL, itu akan diperoleh informasi aliran uang kemana saja. Gitu. Pelaksana tugas Deputi Penindakan Korupsi Pemberantasan Korupsi Asep Guntur Rahayu mengatakan total nilai proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara dari hasil 2 operasi tangkap tangan senilai 231,8 miliar. Asep menjelaskan 2 kasus dugaan korupsi proyek jalan itu terungkap setelah penyidik mengelola OTT pertama pada hari Kamis. Asep lalu merinci proyek-proyek jalan yang ada di Dinas PUPR. Proyek pertama yakni Preservasi Jalan SP Kota Pinang Gunung Tua SP PAL tahun 2023 dengan senilai proyek 56,5 miliar. Kemudian Preservasi Jalan Kota Pinang Gunung Tua SP PAL tahun 2024 dengan nilai proyek 17,5 miliar. Lalu Rehabilitasi Jalan Kota Pinang Gunung Tua SP PAL dan Penanganan Longsoran tahun 2025. Terakhir proyek Preservasi Jalan SP Kota Pinang Gunung Tua SP PAL tahun 2025. Rinciannya proyek pembangunan Jalan Sipingongot Batas Labusel dengan nilai proyek 96 miliar serta proyek pembangunan Jalan Huta Imbaru Siplongot dengan nilai proyek 61,8 miliar. Dalam kasus ini KPK menetapkan 5 tersangka yakni TOP yang menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penetapan Ruang atau PUPR Provinsi Sumut, RES selaku Ketua UPTD Gunung Tua, HEL menjabat sebagai Ketua UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut sekaligus merangkap menjabat pembuatan komitmen PPK. Kemudian dari pihak swasta adalah KIR selaku Direktur Utama PT DNG dan tersangka terakhir RAY selaku Direktur PT RN. KIR dan RAY diduga memberikan uang senilai 2 miliar dan 3 orang pejabat pemerintah untuk memuluskan proyek di Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional PJN Wilayah 1. Yang kemungkinan besar uang 2 miliar ini akan dibagi-bagikan pada pihak-pihak tertentu, di mana pihak swasta ini berharap untuk memperoleh proyek berkaitan dengan pembangunan jalan, kata Asep.